Batu belah, batu betangkup. Pada zaman dahulu kala, pada sebuah dusun kecil di Indragiri Hilir, Riau, hiduplah seorang janda bernama Mak Minah. Sejak suaminya meninggal dunia, Mak Minah harus menanggung beban hidup seorang diri. Ia tinggal di rumah sederhana beratapkan rumbai bersama ketiga anaknya, yaitu Diang, Utuh, serta Ucin. Diang, anak sulungnya, merupakan gadis muda yang cantik, tapi keras kepala dan mudah tersinggung. Sementara itu, Utuh dan Ucin adalah dua anak lelakinya, dan mereka lebih parah lagi. Mereka nakal, malas, dan selalu mencari alasan untuk tidak membantu ibunya. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Mak Minah sudah bangun. Ia selalu berjalan ke hutan di pinggiran dusun, membawa sebilah parang tumpul serta keranjang anyaman bambu di punggungnya. Tangannya yang sudah mulai lelah memunguti ranting, memotong batang kering, lalu mengikatnya menjadi tumpukan kayu bakar sehingga bisa dijualnya di pasar. Panas matahari di atasnya tidak pernah menghalangi langkahnya, peluh membasahi wajahnya. Tapi Mak Minah tidak pernah mengeluh. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana anak-anaknya bisa makan hari itu. Sementara itu, ketiga anaknya, mereka justru sibuk bermain di tepian sungai. Mereka tertawa-tawa, berlari-larian, dan saling memercikan air tanpa peduli ibunya yang bekerja keras. Utuh, Ucin, pulanglah dulu kalian, nak. Hari sudah tinggi. Bantulah makmu ini menyiapkan kayu. Sebentar lagi lah, Mak. Ini masih seru, Mak. Iya, Mak. Nanti sajalah. Kalian selalu bilang nanti terus. Tapi kalian tidak pernah datang. Setiap kali sang ibu memanggil, mereka selalu saja menunda. Setiap kali ibu mereka menasehati, mereka justru menentang. Bahkan si anak sulung yang sudah gadis yaitu Diang seringkali hanya duduk saja di beranda, menyisir rambutnya sambil bersenandung. Enggan dia membantu pekerjaan rumah. Hari demi hari hati Mak Minah semakin sedih. Setiap malam saat anak-anaknya tertidur lelap, ia duduk di tikar pandan yang sudah lusuh. Di sana dia menatap kosong ke arah lampu minyaknya yang sudah redup. Ya Tuhan, usiaku sudah tidak muda lagi. Kakiku juga sering tak kuat lagi berjalan jauh. Tapi mengapa anak-anakku tidak pernah peduli ya Tuhan? Jika mereka tak pernah berubah, lebih baik Engkau ambil aku saja Tuhan. Air matanya pun jatuh membasahi pipinya yang sudah mulai dihiasi kerut. Namun begitu, keesokan paginya ia tetap bangun pagi dan bekerja seperti biasa. Karena memang begitulah seorang ibu, ia tetap berjuang meski hatinya terluka. Sampai suatu hari, entah mengapa Mak Minah bangun dengan hati yang terasa sangat berat. Langit saat itu tampak suram. Awan kelabu pun menggantung, disertai suara angin yang terasa dingin menusuk. Ia menyiapkan makanan pagi. Dan tidak seperti biasanya, hari itu ia menyiapkan banyak sekali makanan pagi. Lebih banyak dari biasanya. Ada nasi hangat, ikan asin goreng, sambal belacan, serta sayur rebung yang harum mewangi. Seluruhnya disiapkannya dengan rapi di atas tikar tempat mereka makan, seolah untuk sebuah perjamuan terakhir. Wah, Mak, banyak sekali masakannya hari ini. Makanlah yang kenyang ya nak, mungkin besok Mak tak sempat lagi masak. Mak, memang Mak mau pergi kemana? Jangan bercanda lah, Mak. Tidak jauh nak, tidak jauh. Anak-anaknya hanya bisa saling pandang, lalu melanjutkan makan tanpa berpikir panjang. Sementara itu, Mak Minah mengambil seikat bunga liar serta selembar kain putih dari lemari tua yang ada di rumahnya. Kemudian ia berjalan perlahan ke arah tepi sungai. Di sana, di antara pepohonan dan semak belukar, berdirilah sebuah batu besar. Batu raksasa itu tampak berbeda dari yang lain karena terlihat ada celah di tengahnya. Seperti dua buah rahang raksasa yang bisa membuka dan menutup. Warga desa menyebutnya batu betangkup.
Menurut cerita sesepuh desa, batu itu bisa menelan manusia yang datang dengan hati yang benar-benar putus asa. Banyak orang yang takut melihatnya. Tapi Mak Minah tak lagi punya rasa takut. Ia berdiri tegar di depan batu itu, kemudian menatapnya lama. Saat itu angin berhembus pelan, seolah alam ikut berduka. Wahai batu betangkup, jika benar kau bisa menelan kesedihan, telanlah aku. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup dengan anak-anakku yang tidak menghormati orang tuanya. Biarlah tubuhku lenyap, asalkan mereka bisa belajar mencintai dan menghargai kasih seorang ibu. Setelah ia menyelesaikan kata-katanya, suasana tiba-tiba sangat hening. Kemudian, secara tiba-tiba, batu itu bergetar. Pelan, tapi pasti. Tanah di sekitarnya ikut bergetar, sementara dedaunan bergoyang-goyang. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi.